Shalom Bapak Ibu dan Saudara, inilah momen yang saya tunggu-tunggu, belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama mencintai sabda Tuhan. Mari kita memulai dengan doa. Kami memohon pimpinan Engkau, Bapa yang baik, yang mengenalkan diri kepada kami melalui firman Engkau Tuhan. Dan semakin kami mengenal Engkau, semakin pula hati kami mengasihi Engkau dan memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah memuaskan kehendak kami dengan kebaikan surgawi yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap belajar bersama menikmati firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingat sekali pada saat akan ada turnamen antar sekolah, pada saat itu saya di SMP atau SMA ya, guru olahraga, turnamen olahraga, jadi guru olahraga sedang menyeleksi pemain-pemain basket terbaik dari level SMP ataupun SMA, dan dari permainan ya ditandingkan satu sama lain, kemudian ada tes bagaimana melempar bola masuk ke dalam ring dari dalam jarak-jarak tertentu dan dipilih yang terbaik. Dari sekian yang terbaik dipilih juga cadangan anggota yang akan siap ketika ada pergantian pemain atau ada strategi yang berbeda. Nah, itu dia, puji Tuhan, saya tidak pernah masuk dalam seleksi itu. Karena memang saya tidak cerdik dan tidak juga jitu dalam bermain bola basket. Tetapi saya ikut merasakan ketegangan ketika teman-teman itu sedang bertanding, ketika mereka sedang diuji kemampuannya. Ya, ada yang sangat baik bermain, tetapi ketika di ujian itu dengan ketegangan yang tinggi, mereka justru tidak berhasil. Nah, jadi guru memilih yang terbaik, pemain yang terunggul, yang paling terampil, ahli di dalam level yang ditandingkan. Nah, itu dia. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan memilih orang yang tidak punya kapasitas sama sekali. Kalau orang bilang itu underdog, underdog itu sama sekali tidak masuk hitungan gitu ya, tidak punya kemampuan, yang punya keistimewaan yang bisa dibanggakan, apalagi unggul sama sekali tidak. Nah, kita belajar dari seorang yang pribadi yang biasa sekali. Istimewa dia adalah dia tidak punya keistimewaan. Dan itu istimewa karena tercatat di dalam Alkitab, dan itu ada di 3 pasal di kitab Hakim-Hakim ini ya. Kita belajar bagaimana Tuhan memilih orang yang biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Rencana Tuhan yang istimewa dilakukan oleh orang yang sangat tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6, konteksnya adalah kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa setelah Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel melalui Hakim Deborah dan juga seorang jenderal yang bernama Barak, kemudian mereka mengalahkan raja yang menekan mereka selama 20 tahun, dan Tuhan memberikan kedamaian selama 40 tahun. Itu adalah masa yang panjang sekali. Dan kita akan bicara tentang seorang pribadi yang masih muda. Di pasal yang ke-6, diberi judul yang menarik ya dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Gideon diangkat
menjadi hakim. Nah, kita akhirnya tahu siapa nama anak muda ini. Katakanlah ya, muda dia itu usia 40 tahun. Berarti dia lahir persis ketika orang Israel sudah bebas dari perbudakan sebelumnya. Jadi dia hidup dalam atau dia lahir dan dibesarkan dari masa kanak-kanak, memiliki masa anak-anak yang mungkin ya cukup menyenangkan, dan masa remaja, masa dewasa muda yang cukup baik. Ya, cukup baik. Kita lihat nanti uh, dia punya pribadi yang rendah hati. Nah, jadi dia hidup dalam kenyamanan. Mungkin dia belum sampai 40 tahun, jadi betul-betul kehidupannya itu nyaman, aman, tidak ada orang luar, bangsa penduduk asli sebelumnya yang menjajah atau menjarah apa yang mereka punya. Nah, ayat 1, pasal 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, berulang-ulang kita sudah belajar di kitab Hakim-Hakim dan akan terus berulang-ulang. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga sering berulang-ulang melakukan hal yang sama dengan kegagalan kita. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tidak bisa tidak. Kita harus melihat apa yang sudah Tuhan sampaikan ya, supaya kita tidak kehilangan jejak. Sejarah itu penting untuk diulang. Sudah beberapa kali saya ulang, tetapi izinkan saya mengulang lagi supaya kita semakin sadar bagaimana Tuhan itu memiliki kehendak. Dan kehendak Tuhan itu murni, baik. Di dalam kekudusannya Tuhan ingin menjaga orang Israel. Sungguh-sungguh menjadi umat pilihan yang istimewa. Yang diistimewakan, dan orang Israel mengistimewakan Tuhan. Satu-satunya. Seperti Tuhan sudah satu-satunya menganak emaskan bangsa Israel, umat pilihannya. Di dalam Ulangan pasal 28, nah ini pasal yang mari kita ingat angkanya baik, 28. Ya, di mana Tuhan memberikan melalui Musa, memberikan ketentuan yang jelas. Kalau kita masuk dalam sebuah perusahaan atau kantor, maka akan ada peraturan kantor. Dan itu harus kita tahu, harus dinyatakan kepada kita sebelum kita menjadi bagian dari perusahaan itu. Supaya kita tahu apa yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita, sekaligus kita tahu hak kita. Nah, ini juga yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel di Ulangan pasal 28. Ada berkat dan ada kutuk. Tuhan memberikan berkat jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengarkan, kita tahu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu artinya dengan seksama, memperhatikan, mendengar, menyimpan, dan mematuhi. Jadi bukan cuma sekedar mendengar saja, karena mendengar itu ada istilah ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Walaupun itu pasti tidak benar karena ada gendang telinga di dalam, tidak akan tembus melalui tengah kepala kita, tetapi artinya adalah betapa sering kita mendengar tapi tidak pernah memasukkan di tengah. Lewat saja gitu ya, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tidak sampai dipahami dan dimaknai, dilakukan dengan pemahaman yang benar. Itu dia, mendengarkan suara sabda Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa menyampaikan
hal ini sebelum dia mengakhiri hidupnya dan berkata selamat tinggal kepada orang Israel. Dia sampaikan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, nah ini bersyarat ya, perjanjian yang bersyarat, ada terms of condition, ada syarat dan ketentuan yang berlaku jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan kemudian kebalikannya mulai dari ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan padamu hari ini, jadi mendengar dan melakukan itu satu paket, ya. Tuhan tidak mau kita hanya mendengar lalu menyimpan sebagai pengetahuan. Itulah sebabnya saya tidak terlalu terburu-buru mengejar pembacaan Alkitab dalam arti adalah jauh lebih baik bagi saya ya pribadi. Bagi saya jauh lebih baik saya perlahan-lahan menikmati ayat demi ayat firman Tuhan, kemudian mencernanya supaya menjadi bagian dalam kehidupan saya. Saya paham apa yang sedang saya baca, apa yang sedang disampaikan oleh Alkitab, dan pemahaman itu sampai pada pemikiran bagaimana saya menerapkannya. Saya tidak ingin menyimpan berbagai fakta dan pengetahuan hanya sebagai wawasan keilmuan saja. Karena itu tidak akan mengganti, tidak akan mengubah, apalagi mentransformasi kehidupan. Sama sekali tidak. Bahkan kebalikannya mungkin yang terjadi. Wah, kalau ada uh, apa Alkitab ya, teka-teki Alkitab. Wah, ada diskusi Alkitab. Ada uh, kompetisi pemahaman Alkitab, ayat-ayat, hafalan, dan seterusnya. Wow, saya mungkin menonjol, tetapi saya tidak punya pemahaman yang sebenarnya, esensi dari firman Tuhan itu, dan bagaimana saya melakukannya dalam kehidupan saya, itu sama sekali tidak bermakna. Jadi bagi saya, lebih baik saya perlahan-lahan, tidak perlu berlari, tetapi sambil berjalan, saya memahami apa yang saya baca, yang saya dengar, dan saya belajar melakukannya. Dari yang sedikit, saya setia. Baru kemudian dari sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, secara bertahap, makin mengenal, makin dalam. Ya, mulai kita memahami itu. Dan ini bagian firman Tuhan yang kita perlu perhatikan di ayat yang ke-20 berkaitan dengan Gideon. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan menyediakan berkat bagi yang mendengar dan tunduk serta setia melakukannya. Tuhan memberikan konsekuensi kutuk kepada yang tidak mendengar dan tidak melakukan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian di ayat yang ke-29 sampai 31 agak panjang, tetapi saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian karena ini penting ya, kita harus tahu. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Tengah hari berarti siang bolong ya. Seperti seorang buta meraba-raba dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Itu yang akan kita bahas
di dalam kisah Gideon. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Sungguh-sungguh sebuah peringatan yang begitu tegas dan keras. Tetapi berulang-ulang bangsa Israel melupakan bagian ini dan dengan kesadaran memilih jalan mereka sendiri. Itu yang terjadi, orang Midian datang 7 tahun lamanya, dan selama itu, kembali ke Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi mereka punya rumah, mereka punya kota, tetapi karena orang Midian itu menguasai kota mereka, tanah pertanian, perkebunan, dan peternakan mereka, mereka harus lari, bersembunyi, supaya tidak dibunuh, tidak terus-menerus dipaksa menjadi budak dan seterusnya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Nah, ini mari kita membayangkan ada aliansi 3 bangsa besar. Midian itu ada di bagian selatan dari Israel, di tanah Arab, di bagian selatan. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sempat berputar-putar di situ dan berjumpa dengan orang-orang Midian ini. Jadi mereka melewati daerah Midian. Ya, kita ingat sebenarnya orang Midian itu asalnya, asal-usulnya adalah dari seorang istri dari Abraham yang bernama Keturah. Setelah Sarah meninggal, Abraham mempunyai istri atau selir yang bernama Keturah. Dan dari Keturah inilah timbul bangsa yang dinamakan Midian. Dan kita juga ingat, ketika Musa melarikan diri dari Mesir karena sudah membunuh prajurit tentara Mesir itu ya, kemudian dia dikejar-kejar karena dianggap memberontak, maka dia lari sampai ke tanah Midian. Yitro mertuanya adalah imam di Midian. Jadi sebenarnya ada masih pertalian, ada benang merah yang menghubungkan orang Israel dengan bangsa Midian ini. Tetapi dalam konteks ini, kita melihat bahwa orang Midian berkoalisi, bergabung dengan orang Amalek, itu juga bagian selatan dari tanah perjanjian, dan orang-orang dari timur. Nah, timur ini berarti dari seberang Yordan, dari arah timur. Orang-orang Aram mungkin tidak disebutkan, mungkin mereka hanyalah sebagai bandit-bandit, penyamun-penyamun liar, gerombolan-gerombolan perampok liar yang berkoalisi memasuki penjara. Jadi rupanya ini mereka bisa masuk, kemudian dari selatan, orang-orang timur ini bergabung sampai ke tengah, bahkan sampai agak utara dari Israel, tanah perjanjian itu. Nah, dikatakan di sini, apapun yang mereka tanam dan mereka ternakkan itu dirampas.
Betul ya, jadi Ulangan 28 tadi kutuk itu berlaku atas mereka karena mereka sudah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, yang sepenuhnya itu kepada Tuhan dan mengalihkan kepada hal yang lain yang kita sudah lihat tadi di ayat 1 melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu yang jahat? Mereka berzina dengan dewa-dewi bangsa setempat ya. Mereka tidak meninggalkan sama sekali Allah Yehova, Allah Yahweh, tetapi mereka akhirnya merangkul ya, mereka berdamai. Jadi bersama-sama tetapi dengan akhirnya hati mereka lebih tertuju kepada dewa-dewi yang disembah bangsa lokal sebelumnya. Itu membuat mereka sangat menderita 7 tahun. Ya, kalau kita membayangkan kita Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Panjang ya, panjang. Tetapi selama itu masih bisa dinikmati kemakmurannya. Masih ada sumbangsih gedung-gedung peninggalan yang masih sampai sekarang dijadikan warisan budaya, peninggalan sejarah. Jadi di kota ini ada banyak tempat-tempat yang dilestarikan supaya tidak hilang apa yang sudah sejarah bangsa Indonesia. Tetapi kemudian 3,5 tahun itu ada penjajahan Jepang yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan 3 abad. 3 tahun itu benar-benar diperas orang-orang Indonesia, benar-benar menderita penganiayaan yang luar biasa. Semua dengan menggambarkan diri sebagai saudara tua, tapi dengan kejam menindas saudara muda yang di Indonesia. Menurut mereka, tetapi menurut kita itu adalah penjajahan yang luar biasa, kejam, dan sungguh-sungguh merusakkan banyak hal yang ada, yang budaya yang baik dari kearifan lokal nasional kita. Seperti itulah Midian gabungan dengan Amalek dan orang-orang dari timur itu. Jadi benar-benar habisi apa yang menjadi sumber daya alam, ya, yang menjadi sumber daya mereka dijadikan budak dan seterusnya. Nah ini dia. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Istilah yang diberikan adalah belalang pindahan. Nah, kalau belalang pada di tempat itu ya, di Timur Tengah, itu kalau segerombolan belalang itu pindah, wah itu seperti itulah yang ada di Mesir. Benar-benar jutaan, langit jadi gelap karena serangga itu kecil ya, belalang itu tidaklah sampai selebar jari tangan kita, tetapi dalam jumlah yang banyak dan dengan nafsu serakah untuk makan, menghabiskan, menghancurkan apapun yang dilewati. Luar biasa, itu benar-benar bencana yang mengerikan dan tidak terhitung. Ini belalang itu digambarkan dalam makna luar biasa banyak. Menarik ya, orang Israel ketika mau masuk di tanah perjanjian, 10 pengintai itu kami bagaikan belalang. Di hadapan mereka kecil tidak berarti, sementara mereka raksasa dengan kubu berbenteng tinggi, dengan gerbang yang kuat. Kita tidak ada apa-apanya. Di sini dikatakan mereka seperti belalang. Namun dalam makna banyak tak terhitung, banyak sekali itu lembah. Ada satu tempat ya, nanti kita lihat orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Sangat melarat, betul ya. Jadi kutuk yang sudah disampaikan, sudah di aturan yang sudah disampaikan, konsekuensi itu sudah disampaikan terlebih dahulu.
dan itu yang dilanggar. Jadi ketika itu turun, maka itu sebenarnya adalah keadilan dari Tuhan. Bukan Allah mudah marah, mudah tersinggung, ya sedikit-sedikit murka. Bukan. Bayangkan 40 tahun bangsa Israel hidup dalam damai sejahtera. Namun kedamaian itu memang bermata dua ya, bisa makin baik, bersyukur, menikmati apa yang Tuhan beri sebagai berkat, dan kemudian melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi juga kenyamanan itu berbahaya karena membuat kita, oh sekarang hai jiwaku, makanlah, minumlah, nikmatilah hidup. Bagaimana menikmati hidup? Oh, dunia menawarkan. Menikmati hidup adalah, nah, dalam konteks kita sekarang, main, nikmati media sosial. Itu ada dimanapun. Sejak kita menyalakan handphone kita, sudah ada informasi. Sudah ada tertarik dengan permainan-permainan, dengan shopping, barang-barang yang dijual murah, yang pas kita juga butuh gitu ya. Oh, dengan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu, itu semua terbuka, bisa diakses dengan apa yang kita ada. Oh, itu yang ditawarkan. Dan itulah kenyamanan. Kita akan dibilang nyaman kalau HP kita seri terbaru dengan prosesor tercanggih, dengan uh, mampu membuat foto dengan artificial intelligence yang luar biasa, sehingga wajah kita selalu berseri-seri, dengan mata yang berbinar-binar, dengan senyum yang lebih indah dari aslinya, dan dengan apapun yang kita mau ada di situ. Dan itu membuat kenyamanan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Seperti yang terjadi di Israel pada zaman itu. Kita lihat betapa pentingnya kita belajar sejarah, karena itu akan terulang. Seperti kita sekarang, kita akan sering gagal ketika dalam kenyamanan kita mulai agak sedikit menjaga jarak. Oh Tuhan, semuanya aman. Terima kasih ya Tuhan, saya mulai menikmati apa yang saya bisa nikmati. Nah, mulai jaga. Oh, minggu Tuhan, aduh minggu itu adalah hari istirahat saya. Bersama dengan keluarga Tuhan. Oh, ada event yang besar Tuhan. Maafkan, minggu depan masih bisa ke gereja. Oh, masih bisa lihat di YouTube channel ya, di GSK ada. Kapan saja saya bisa lihat kok Tuhan, nggak harus datang. Dan seterusnya akhirnya hilang sedikit demi sedikit. Karena nyaman. Nah, ketika kenyamanan itu Tuhan berikan konsekuensi. Sudah itu ayat yang sama berlaku untuk kita, karena kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan seperti orang Israel, sudah dibebaskan dari Mesir, kemudian sudah mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan ratusan tahun sebelumnya. Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan setia dengan janji, penuh dengan cinta kasih seperti Bapa mengasihi anak sulungnya yang menjadi milik pribadi dia. Dibela sedemikian rupa, tetapi anak sulung ini sering sekali mendukakan hati sang Bapa. Maka ada konsekuensi yang diberikan. Nah, supaya ini dia. Lalu, setelah 7 tahun sangat menderita ya, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Cukup lama ya menunggunya 7 tahun. Karena mereka sudah lupa 40 tahun yang lalu ada penjajahan tapi sudah dibebaskan. Oh, kisah itu disampaikan. Iya, betul. Deborah nyanyiannya. Ada Yael yang menembus pelipis musuhnya itu, si Sera. Dan yang sebelumnya ada Otniel, ada Samgar, dan kisah-kisah masa lalu yang penuh heroik. Tetapi ketika masa kenyamanan tiba, itu seolah-olah menjadi mitos. Benar? Masih adakah? Itu masa lalu. Nah,
Kemudian datanglah orang Midian menampar, menggablok kesadaran mereka yang sudah setengah melayang-layang dalam kenyamanan itu. Membuat mereka terhempas kembali ke kenyataan bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan itu sungguh-sungguh benar. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi 6 ayat yang pertama dari pasal 6 ini menggambarkan kondisi yang terjadi pada saat itu. Bagus sekali ayat 7 ya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, maka Tuhan titik-titik. Kita kalau sebagai Tuhan melihat anak kita yang sudah kita bela, kita lengkapi kebutuhannya, kemudian anak ini meninggalkan, anak ini tidak hormat sama sekali, berlaku tidak sopan, kurang ajar kepada kita orang tua. Bagaimana perasaan kita dan apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan di dalam kegeraman menghajar dia. Ketika dia sudah terhajar dan minta ampun, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah, aku huruf besar, Tuhan ya yang berfirman, yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Lihat, selalu Tuhan mengulang bukan untuk supaya kita supaya orang Israel bosan, bukan, tetapi supaya tahu diri, supaya tahu Tuhan, sadar apa yang Tuhan sudah berbuat. Sang Bapa yang memberikan segala-galanya bagi anaknya. Mesir itu adalah simbol dari keduniawian, dari penjajahan, dari perbudakan, penderitaan yang luar biasa. 400 tahun dengan tangan yang perkasa, dengan tanda-tanda yang luar biasa, ajaib, orang Israel dikeluarkan, dimerdekakan. Dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Amalek termasuk. Ya, ketika mereka keluar, sudah dari Mesir, Amalek yang mengejar mereka sampai Musa mengangkat tangan untuk membela, berdoa kepada Tuhan, membela bangsanya, sementara Yosua berperang. Ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel menang. Tetapi ketika tangan itu mulai lelah dan doa itu sudah habis, maka tangan itu turun. Orang Israel terpukul kalah. Musa cepat-cepat mengangkat tangannya lagi, dan menanglah orang Israel. Kemudian dalam kelelahan turun lagi. Terdesaklah orang Israel dari orang Amalek. Maka Harun dan Hur melihat fenomena itu dengan cerdas. Mereka melakukan tindakan yang istimewa. Ambil tempat duduk buat Musa dari batu. Musa duduk. Bisik-bisik ya, sementara Musa tetap berdoa dengan mengacungkan tangan. Musa duduk di sebelah kanan dan kiri. Harun dan Hur menopang tangan Musa untuk tetap naik, sehingga orang Amalek dikalahkan oleh Yosua. Melalui Yosua Tuhan memberi kemenangan besar. Kali ini orang Amalek balas dendam. Ya, dari negeri mereka aku berikan kepadamu, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, dan janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Titik. Ini kata-kata dari Nabi. Tidak disebutkan siapa Nabi itu. Ada yang mencoba mengaitkan ini dengan Eleazar. Ya.
imam besar pada saat itu. Karena tidak disebut, kita tidak tahu, tetapi isi dari firman Tuhan melalui nabi ini adalah sebuah teguran keras, sebuah koreksi dengan menunjukkan sejarah apa yang Tuhan sudah perbuat. Kalian melalaikan, kalian bahkan memberontak berjinah dengan ilah orang Amori setempat. Jadi semua dari kisah ini ya kita mengambil sebuah gambaran masalah besar ataupun kecil yang timbul. Itu adalah karena dosa. Mari kita merefleksi kepada diri kita sendiri dalam kehidupan kita. Bukankah kita cenderung ya kita sudah dibenarkan melalui iman kasih karunia yang Tuhan berikan, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karya penebusannya di atas salib. Kita percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Percaya sepenuhnya kita lahir baru. Roh Kudus melahir barukan kita. Sehingga kita bisa menerima anugerah yang sebesar itu dan Roh Kudus memberikan iman supaya kita bisa mempercayai, menaruh hidup kita di bawah kaki salib Tuhan. Dan sejak itu, Allah Roh Kudus membimbing kita, menolong kita untuk hidup sehari demi sehari. Tetapi dunia ini penuh dengan kejahatan. Kita juga sering, status kita dibenarkan, betul, tetapi kita masih hidup di dalam dunia dengan kedagingan, ada nafsu di dalamnya, ada ego yang membuat kita selalu ingin menyenangkan diri sendiri. Ya, itu yang membuat kita sering terjerumus, terjebak, dan jatuh di dalam dosa, gagal. Tetapi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, status kita dibenarkan. Tetap bisa secara aktual kita melakukan dosa. Dan kita harus diingatkan, dikoreksi. Balik kepada Tuhan, bertobat. Berbalik artinya tinggalkan tindakan yang salah. Cara berkata-kata yang menyakitkan orang, belajar untuk rendah hati, belajar untuk membuat orang lain mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kata-kata kita, tindakan cara berpikir dan cara kita berperasaan. Nah, sayang sekali kita juga tidak sempurna, kita masih bisa jatuh dalam dosa, dan dosa itu adalah akar dari semua masalah. Betulnya seperti ini, orang Midian datang, menghabiskan resource apa yang ada, perbendaharaan mereka, sehingga mereka sangat amat melarat dan menderita. Jadi masalahnya ada di hal rohani. Ketika kita mulai dalam kenyamanan meninggalkan Tuhan, mari kita perhatikan. Tidak selalu pergumulan itu diakibatkan dosa. Tidak selalu kalau kita sakit pasti karena dosa. Tetapi pada saat kita sakit, sedang bergumul, alangkah baiknya jika kita merefleksi, sembari mengingat, Tuhan, saya masih bisa untuk berdosa, oleh sebab itu murnikan kembali. Ya, saya mau bertobat Tuhan. Ya, kita bisa tahu apa yang menjadi kelemahan kita mohon pengampunan Tuhan, kita dididik dengan konsekuensi dari luar. Ya, tetapi itu adalah spirit masalah yang diakibatkan karena hal-hal yang rohani. Petrus sangat tahu hal ini. Ya, dia sadar dia berkali-kali gagal dengan sikap spontanitas dia. Tetapi dia di akhir hidupnya surat 1 Petrus ya, surat dari Petrus yang kelima, kita diingatkan mulai dari ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu situasi kita. Itu situasi orang Israel pada saat itu. Orang Midian,
Amalek dan suku-suku dari timur menghabiskan semua persediaan mereka. Dan 7 tahun adalah waktu yang lama sekali. Kalau setiap hari menderita, itu adalah waktu yang amat sangat lama. Tak henti-hentinya selesai pergumulan mereka. Itu singa bukan cuma mengaum, tetapi juga mulai menelan, menghabiskan apa yang menjadi milik orang Israel, milik kita. Oleh sebab itu, Petrus mengatakan di ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, nah ini dia, pandanglah ke atas, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Wow, ada 1, 2, 3, 4 kata kerja yang dilakukan oleh Allah, Sang Sumber segala kasih karunia. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan itu yang membuat kita disadarkan melalui peristiwa orang Midian, melalui pergumulan yang kita hadapi, tantangan dari si singa dan dunia ini membuat kita menderita. Nabi itu mengingatkan ketika meninggalkan, memalingkan wajah dari Tuhan Sang Sumber kasih karunia itu dan meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, maka mereka masuk di dalam penderitaan demi penderitaan, berkesinambungan dan semakin berat. Karena ketika orang-orang penjara itu datang dan mereka menikmati tanah yang subur di tanah perjanjian penuh susu dan madu, itu mereka nikmati, mereka sedot semuanya, mereka peras dari orang Israel karena masih luas. Jadi mereka bangsa-bangsa ini pergi ke satu daerah menghabisi sumber daya alam di situ, kembali ke markas, dinikmati bersama, sebagian lagi ke utara, sebagian lagi ke timur, ke barat, ke selatan. Sehingga luar biasa penderitaan mereka. Dan itu adalah akibat ketidaksetiaan, kasih yang dialihkan kepada dewa yang lain. Padahal Tuhan, Allah perjanjian itu, Yahweh itu, yang sudah membela mereka. Supaya mereka bertobat, dan mereka akhirnya menyadari keberadaan keberdosaan mereka. Mereka datang kepada Tuhan dengan penyesalan. Nabi itu betul-betul menempah mereka. Kata-kata firman, menyampaikan firman Tuhan itu sungguh-sungguh tepat dengan apa yang mereka sedang alami. Tetapi tidak semuanya. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Kalau tadi Nabi itu datang kepada orang Israel secara umum. Nah, ini malaikat Tuhan secara khusus datang. Malaikat dimulai dengan huruf besar M. Ya, di dalam versi yang lain pun banyak penerjemah dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, asal muasal perjanjian lama ini tidak ada huruf besar, huruf kecil tidak ada. Tetapi banyak juga versi dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan the angel of God, the angel of the Lord, itu juga huruf besar, angel. Dengan pemahaman begini, ada kemungkinan ini adalah Tuhan sendiri yang menyatakan diri, yang mengambil rupa manusia hadir. Theophany atau Kristuslah yang hadir, Kristofani.
Itu makna di balik huruf besar yang tercetak di Alkitab kita ya. Malaikat datang dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Tarbantin sempat kita bahas ya pertemuan yang lalu. Ofra itu adalah bagian yang kalau kita melihat peta, maka itu ada di daerah Isakar, di bagian utara, agak utara, dan kemudian dari situ mereka bermarkas, ya. Gideon, maksud saya Gideon bermarkas. Ofra adalah satu tempat di mana orang-orang Midian itu suka menjarah. Nah, malaikat itu duduk di bawah pohon terpenting di Ofra, kepunyaan Yoas. Muncul satu nama, orang Abiezer itu. Ini kaum ya, klan Abiezer. Sedang Gideon anaknya. Nah, muncul nama Gideon. Gideon itu artinya sang pemotong. Orang yang menebang, yang meruntuhkan. Nah, itu dari kata gada. Gideon dari kata gada itu punya makna, gada itu kata kerja ya, menebang, memotong, menghancurkan gitu. Itu nama Gideon. Anaknya Gideon, anak dari Yoas, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, kebiasaan mereka di Israel, di Timur Tengah, dibedakan pemerasan anggur itu ada di bagian bawah. Perlu tempat yang dingin supaya aroma dari anggur yang diperas itu terjaga, maka di tempat yang agak gelap ya, tidak terkena ultraviolet, tidak terkena panas, ya, cenderung sejuk, tetapi tertutup, cenderung lembab juga, supaya kalau kita tahu penyimpanan anggur itu ada di bawah, di gua-gua, supaya terjadi fermentasi yang sempurna. Bukan di atas bukit atau di atas di tempat terbuka, bukan, di bawah tersembunyi. Ya, supaya ketika anggur itu digiling dengan alatnya, kemudian air sari buah anggur itu ditampung di bagian bawah juga, kemudian dimasukkan ke dalam bejana-bejana yang sudah disediakan. Jadi itu tempat yang di agak bawah, sedangkan biasanya untuk mengirik gandum itu di lereng bukit atau gunung. Tujuannya adalah ketika mengirik itu artinya memisahkan bulir gandum, butiran gandum dengan jeraminya. Nah, kalau di Asia caranya berbeda. Kalau di sana mereka menggunakan sekop dan kemudian mengangkat ke atas, dilemparkan ke atas. Bantuan angin akan memisahkan biji gandum, bulir gandum itu akan jatuh karena lebih berat dari jerami, sedangkan ketika itu dilempar ke atas dengan sekop, bantuan angin itu akan mendorong jeraminya jatuh agak jauh. Jadi yang di bawah, yang ada di bawah itu adalah gandumnya. Jeraminya terdorong angin ke sebelah sana. Nah, itu dia. Jadi butuh tempat yang berangin, tempat yang terbuka, bukan tertutup. Angin cukup panas, cukup ada matahari sehingga jerami itu kering. Kalau kering, ringan. Jadi kena angin, dia akan terbawa, dia menjauh. Kalau jeraminya lembab, berkas gandumnya lembab, maka itu akan kesulitan. Karena ya lembab itu membuat dia berat, sehingga jatuh lagi ke tempat di mana dia diterbangkan gitu. Nah, Gideon mencoba mengirik gandum
memisahkan biji gandum dengan jeraminya di tempat yang tidak berangin karena tersembunyi di bawah, ya. Jadi caranya kemungkinan adalah seperti yang kita lakukan dengan memukul-mukulkan berkas gandum itu, kita seberkas demi seberkas ya dipukul-pukulkan dan kulit gandumnya jatuh, ya kemudian baru dipisahkan, ambil lagi seberkas, dipukul-pukul sehingga tidak menggunakan tenaga angin. Jadi tenaga manusia itu yang lebih dominan bekerja memisahkan kulit gandum dari jeraminya. Nah, tempat yang tersembunyi di sini juga sudah dikatakan ya agar tersembunyi bagi orang Midian. Kenapa? Kalau itu dia lakukan di tempat yang biasa untuk mengirikan, maka akan terlihat, oh, ada yang panen di sana. Mari kita nikmati. Datanglah orang Midian atau orang Amalek atau suku-suku dari timur merampas semua hasil panennya. Jadi Gideon dan orang-orang Israel yang lain juga melakukan di tempat yang tersembunyi. Supaya tetap ada bahan makanan bagi mereka. Karena itu daerah yang luas, tanah perjanjian, orang Midian itu tidak bisa mengambil semua menjarah, tetapi bagian demi bagian. Begitu dia tahu, oh di sana ada panen, wah langsung mereka ke sana. Dengan unta-unta mereka yang banyak itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon yang sedang mengiring gandum di tempat pemerasan anggur, dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Nah, ada dua hal yang saya ingin bahas. Yang pertama, Tuhan menyertai engkau. Kata Tuhan sendiri. Tuhan ini adalah huruf besar Yahweh, Yehova, Allah perjanjian dari sejak Abraham sampai dengan Abraham, Ishak, Israel, ke-12 anaknya, dan sampai ke Gideon, keturunan dari Manase, salah satu dari 12 suku Israel, itu Allah perjanjian, nama yang mengikat perjanjian dengan orang Israel. Jadi Gideon pasti kenal, masih sebagian besar ia memuja Tuhan, Yehova, juga menyembah Baal dan Astoret, Asyera. Mereka mencampur adukan, bahkan lebih cenderung kepada Baal. Itu dewanya orang Amori, orang Midian juga. Tuhan menyertai engkau. Yang bagian pertama itu. Kata Tuhan langsung bagi Gideon. Nah ini dia respon dari Gideon. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Nah dia mengatakan Tuanku. Malaikat Tuhan ketika hadir dalam wujud manusia, pastilah ada bedanya. Maka disebutkan langsung Gideon itu menyebut Tuanku, ya, secara umum, ya, yang dihormati di depanku, Tuanku, dengan nada yang penuh kekecewaan, kepahitan, karena dia tahu, dia dengar dari diceritakan turun-temurun, dituliskan. Sudah ada ya 5 kitab Musa, ini hakim-hakim. Itu sudah ada, walaupun mungkin sebagian demi sebagian. Nah, jadi ketika Gideon mendengar nama itu, maka muncullah penyesalan. Dikatakan demikian. Jika Tuhan Yahweh menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Jadi tetap Gideon mendapat cerita ya dari ayahanda, dari kakek, dan seterusnya. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Masa lalu itu yang disampaikan, itu yang tercetak, yang menjadi pengetahuan
Di otak memori dari Gideon tertanam siapa itu Tuhan dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan pada zaman masa lalu. Itu masa keemasan bangsa Israel dengan Tuhannya tak terpisahkan. Tetapi sekarang dalam usianya yang lahir di masa yang nyaman, kemudian mendapatkan penderitaan, kekecewaannya, kepahitannya, itu dia tumpahkan. Begitu nama Tuhan itu disampaikan, dia langsung mengaitkan mengapa kalau memang Tuhan menyertai. Mengapa sekarang? Nah ini dia. Kalau zaman dulu itu bisa mitos, itu bisa legenda. Tetapi sekarang nih dia, saya butuh sekarang nih. Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi antara teori yang ada di masa lalu dan kenyataan sekarang itu berbeda jauh. Kita bisa memahami sekali lagi karena Gideon lahir dari masa kenyamanan. Dan kemudian tiba-tiba ada penindasan yang sedemikian rupa oleh orang Midian. Jadi kata-kata yang penuh dengan penyesalan, kok bisa? Kalau memang Tuhan, seperti malaikat itu mengatakan ya, menyertai kamu, mengapa hal ini terjadi? Itu adalah sebuah keluhan, komplain. Ya, rasa-rasa tidak nyaman dari sudut pandang Gideon. Sementara tadi Nabi itu sudah menyampaikan dari sudut pandang Tuhan yang benar. Nampaknya Gideon kurang memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya itu ya. Dia lihat dari perspektif ketika dia menderita, maka dia menyalahkan Tuhan. Tuhan nenek moyang, bukan Tuhanku kayaknya ya. Karena sekarang kami menderita di bawah penindasan. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Bagi Gideon, Tuhan yang sudah meninggalkan dia dan umatnya. Tetapi bagi Tuhan, umatnya lah yang sudah meninggalkan. Yang berbalik arah, yang menaruh cinta kepada musuh dari Tuhan. Ya, dan itu menyakiti hati Tuhan, dan itu yang membuat Tuhan melangkah, memberikan koreksi kepada orang Israel. Sesuatu yang sangat logis yang disampaikan oleh Gideon. Nah, bagian yang kedua tadi dikatakan, hai, pahlawan yang gagah berani. Gideon, gagah berani, apa keistimewaan Gideon sejauh detik di mana kita membicarakan ini? Belum terlihat keistimewaan Gideon. Apa pahlawan? Pahlawan haruslah orang yang sudah melakukan tindakan besar. Apa artinya gagah berani? Oh, kalau dia gagah berani, dia akan mengirik gandum di tempat mengirikkan gandum. Bukan di pemerasan anggur. Beda jauh. Artinya, Gideon adalah seorang biasa yang sama-sama punya rasa takut. Dia merasa kecil, dan nanti berikutnya, kalimat berikutnya dia sampaikan kekecilan dia, kekerdilan dia. Tetapi adalah jauh lebih baik merasa kecil daripada sombong ya. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Tuhan, tadi kan malaikat ya. Lalu ayat ini menyatakan Tuhan berpaling dan berfirman kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu. Ya, kekuatanmu tadi, pahlawan yang gagah berani, itu apa yang sudah yang kita bisa lihat dari Gideon yang menunjukkan gagahnya atau pahlawannya. Nah, ini bisa joke, ini sebuah sindiran, candaan yang menyakitkan, atau ini adalah nubuat yang disampaikan oleh malaikat.
M besar, Tuhan, Yehova, nama Allah perjanjian itu. Pastilah malaikat itu tidak sedang bercanda dengan sinis, ya, atau bahkan dengan sarkasme. Tidak. Malaikat itu sedang menyatakan kebenaran. Tetapi belum saatnya itu akan terwujud di depan. Namun nubuat ini menggerakkan hati Gideon. Walaupun dia tidak serta-merta langsung berubah, ya. Nah, dikatakan pergilah dengan kekuatanmu ini. Tuhan yang berkata kali ini, kekuatan Gideon apa? Sekali lagi sampai dengan anak kalimat ini disampaikan. Belum ada tanda-tanda kekuatan, kehebatan, keperkasaan, sama sekali tidak ada. Dia manusia biasa yang bisa rasa takut, yang punya rasa membela diri, ya. Kalaupun pengecut, ya tidak apa dikatakan pengecut daripada sok gagah berani kemudian konyol di depan, mati konyol gitu. Lebih baik jadi pengecut tetapi hidup, gitu kan ya. Lebih baik jadi anjing yang hidup daripada singa yang mati. Amsal mengatakan itu. Jadi Tuhan tahu dan Tuhan berkata dengan kekuatanmu, dengan kesadaran, kekuatan yang kecil, yang manusiawi, yang alamiah itu, yang sederhana itu, pergi dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tanda tanya, tetapi ini sebuah kalimat perintah, ya, sebuah kata-kata yang menjadi misi dari Gideon. Jadi Gideon tidak ragu. Maksudnya dalam arti Gideon tahu bahwa Tuhan akan melepaskan orang Israel. Dan Tuhan mengutus dia, Gideon, untuk menjadi pahlawan yang melepaskan orang Israel dari cengkeraman penindasan orang Midian dan sekutunya. Misinya jelas, tetapi dia butuh konfirmasi, ya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Nah, kalimatnya sudah berbeda. Tadi Tuanku, sekarang Tuhanku. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Dia sadar dirinya. Ketahuilah, kaumku, klan Abiezer itu adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Manasye besar. Oleh sebab itu dia mendapatkan bagian di timur, Manasye bagian timur, dan Manasye di sebelah barat Sungai Yordan, Manasye barat. Karena memang populasinya banyak pada saat masuk ke tanah perjanjian, ya. Tetapi klan, kaumnya Abiezer itu adalah yang paling kecil. Dan aku pun yang seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi dari kaum terkecil, aku adalah anak terkecil. Fakta? Ya, fakta. Menyatakan betapa kecilnya, betapa remehnya dia. Apakah ini menyangkut self-esteem, rasa penghargaan diri? Ya, tidak terlalu jauh, belum tentu. Tetapi yang pasti adalah dia sadar. Karena ini fakta, ya. Dia menyatakan fakta, itu jauh lebih baik, ya. Menyadari bahwa saya memang kecil. Saya tahu saya bukan pahlawan yang berani dengan vokal melawan, ya, dengan mengangkat senjata, bukan. Dia mengangkat sekop untuk mengirik gandum. Memisahkan gandum dari jeraminya di tempat yang tersembunyi. Dia tahu diri. Dan itu jauh lebih baik, ya. Merendahkan diri, underestimate, itu masih lebih baik daripada overestimate, terlalu meninggikan diri. Karena merendahkan diri, menganggap diri lebih rendah dari seharusnya, itu bisa
ada dua, masih ujungnya masih bisa dua. Satu, makin merendahkan, menolak Tuhan, apa yang Tuhan berikan betul, itu negatifnya. Saya tidak menghargai Tuhan dengan cara saya tidak menghargai diri sendiri. Saya merendahkan kemampuan saya selalu tidak bisa dalam apa saja. Berarti saya sudah merendahkan Tuhan. Yang sudah menciptakan saya dengan normal begini, masih bisa melakukan banyak hal. Atau yang kedua, hasil dari merendahkan, meremehkan diri sendiri adalah mengandalkan Tuhan. Nah, ini dia. Ketika kesadaran bahwa saya kecil, maka saya datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan dari Dia, karena Tuhan mengatakan, pergilah dengan kekuatanmu. Kekuatan saya bukan apa-apa. Yes, sampaikan. Jadi artinya, Tuhan yang mengutus, itulah yang memberi kekuatan, yang memampukan, yang memberikan kuasa, yang membuat dia yang bukan siapa-siapa itu tiba-tiba muncul kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Kita akan lihat nanti. Jadi Tuhan membawa cermin. Pergilah dengan kekuatanmu. Selagi saya bercermin, kekuatan saya yang kurus kerempeng ini begitu rendah, begitu kecil. Tetapi ketika Tuhan, bukankah aku mengutus engkau? Wow, kalau itu yang menjadi kata perintah dari Tuhan, maka sangat tertantang iman kita. Kalau kita sudah berada di dalam pengikutan kepada Kristus, maka kalau Tuhan berkata, aku yang punya kuasa menyertai engkau sampai akhir zaman, ya, dengan mengutus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarkan kepada mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di sebelum amanat agung itu sudah dikatakan, segala kuasa ada di dalam tanganku, dan kuasa itu menyertai. Tuhan adalah Tuhan yang maha mulia, yang sudah memerdekakan orang Israel dari orang Mesir yang paling hebat pada zaman itu, mengutus Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. 3 kali saya mencatat, ada 3 kali Tuhan mengatakan di ayat yang ke-12. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Kemudian di ayat yang ke-14, bukankah aku mengutus engkau? Dan ayat ini, di ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Wow. Sungguh-sungguh Tuhan menunjuk hidung dari Gideon. Engkau sendiri. Ya. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Kalau Tuhan, Khalik semesta alam, pencipta dan penguasa semesta alam ini yang mengutus, bukankah itu segala-galanya? Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Satu itu saja. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Di dalam Mazmur pasal 34, ayat yang ke-8, dikatakan, ayat yang ke-7 dulu ya, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, ini adalah respons ketika malaikat Tuhan yang berkemah
Tuhan yang menyelamatkan kita dari kesesakan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Dalam peperangan rohani, seolah-olah kita ada di bawah tekanan yang besar. Orang banyak sedang menindas kita. Kita minoritas, double minoritas bahkan. Ya, atau lebih banyak lagi minoritasnya. Remeh, bukan siapa-siapa. Tetapi ketiga yang menyertai kita adalah Tuhan, Khalik alam semesta. Siapa yang bisa melawan? Mereka besar, orang Midian itu luar biasa banyaknya seperti belalang berjuta-juta. Ya, benar. Tetapi bukankah yang berkemah di sekeliling kita jauh lebih besar? Elisa ketika maju sedikit di dalam dua raja-raja. Pada saat Raja Israel dikepung oleh Aram. Ya, setiap kali Raja Aram membuat strategi untuk menjatuhkan Israel, strategi itu ketahuan terus-menerus, bukan sekali dua kali, terus-menerus. Sehingga Raja Aram itu sampai menduga pasti ada pengkhianat, ada spion, spy, orang yang mata-mata di antara kita. Sehingga setiap kali tindakan bahkan yang kita bisik-bisikkan di kamar tidur, itu bisa tahu. Mereka bisa siap. Apa yang kita rancangkan, mereka bisa gagalkan. Gagal total. Akhirnya ada pegawainya yang bilang, oh itu pasti gara-gara Elisa. Orang Israel punya nabi yang selalu tahu karena Tuhan Maha tahu. Tuhan menyampaikan kepada nabi dan kemungkinan nabi itu yang menyampaikan pada orang Raja Israel. Sehingga apa yang kita pilih, perangkap yang kita siapkan selalu gagal. Nah, kalau gitu Raja Aram itu, baik sekarang kita tangkap, kita habisi itu si nabi itu. Datanglah mereka dengan kereta, dengan pasukan luar biasa mengepung kota Dotan di mana Elisa tinggal. Abdinya buka jendela dan terkejut luar biasa. Kota itu sudah dikelilingi oleh pasukan musuh. Aram siap untuk membinasakan. Pagi-pagi mereka sudah siap untuk menyerbu. Tetapi Elisa berkata kepada pelayannya, ya pelayannya udah teriak panik, celaka Tuanku, apakah yang harus kita perbuat? Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, 2 Raja-Raja pasal 6, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan ceritanya berlanjut menarik sekali. Silakan membaca sendiri itu yang sedang terjadi. Musuh berkumpul seperti belalang banyaknya menyelimuti tanah lembah di mana orang mereka tinggal dengan unta-untanya, dengan begitu banyak persenjataan. Itu yang terjadi, tetapi yang ada di pihak kita jauh lebih besar. Malaikat menyertai siapa yang kita percaya. Janganlah sampai kita seperti 10 pengintai yang berkata, oh mereka terlalu kuat, kita terlalu lemah. Mereka melemahkan Allah. Mereka melemahkan pembela orang Israel. Marilah kita percaya kepada Tuhan semesta alam. Saya selalu memulai setiap hari, di pagi hari,
dengan permohonan. Seperti kalau kita ada di dalam ibadah, dimulai dengan foto pertolongan kita adalah datang dari Tuhan, Khalik alam semesta, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Itu ada. Jadi kita bisa sampaikan, Tuhan, siapa saya? Orang biasa, lemah, tidak berarti, tetapi saya mengadakan siapa Engkau, Tuhan. Khalik pencipta, pemelihara, penguasa absolut. Mengandalkan Engkau melalui hari ini, apapun yang saya, anggota keluarga, jemaat, lakukan. Di bawah perlindungan Engkau, Tuhan, di bawah pemeliharaan Engkau. Hikmat Engkau menyertai setiap keputusan yang diambil, setiap pilihan yang akan diambil, sehingga memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi diri kita, bagi orang lain. Itulah yang menyertai kita dan itu sangat cukup. Bukan siapa kita, tetapi siapa yang menyertai kita. Siapa? Tuhan. Jauh lebih baik dari orang yang sombong, ya. Lebih baik menyadari bahwa diri kita terbatas daripada orang sombong pasti tidak butuh Tuhan. Pasti. Itulah sebabnya Tuhan menentang orang yang congkak. Orang yang sombong itu yang pertama kali akan dijatuhkan. Tuhan, orang sombong adalah musuh dari Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan sikap kita, dengan cara kita berpikir. Tuhan memakai dia untuk mengalahkan orang Midian sampai habis. Jadi misi Gideon jelas, ya. Maka jawabnya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Karena tadi dia mendengar, hai pahlawan yang gagah berani. Bagi dia mungkin itu adalah sindiran. Bercanda nih. Benar nih malaikat. Nggak tahu siapa saya. Kalau saya kuat, gagah berani, pahlawan, saya nggak akan mengirit gandum di tempat pemerasan anggur. Nah, tetapi dia ingin mengkonfirmasi itu, ya. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku. Dia tahu bahwa Tuhan, Yahweh, Allah perjanjian itu selalu disenangkan dengan persembahan. Selalu. Dia baca dari 5 kitab Musa itu, bagaimana Tuhan menetapkan hari raya, bagaimana Tuhan menetapkan kurban bakaran dan seterusnya. Maka dia langsung menyiapkan daging anak kambing dan roti yang tidak beragi dengan kuahnya, kaldunya, dan membawa segera cepat-cepat memohon malaikat itu tetap ada di situ sampai dia membawa persembahannya. Dia ingin menyatakan, aku mau tapi tolong berikan tanda, ya, tolong terimalah persembahan yang aku akan siapkan. Dia siapkan, dia bawa, kemudian malaikat itu menyuruh dia taruh di atas batu, di bawah pohon karbantir itu. Ketika sudah ditaruh, malaikat itu suruh siramkan kuahnya ke atas daging anak kambing yang anak kambing itu dan roti yang tidak beragi itu. Kemudian malaikat itu menyentuh dengan ujung tongkatnya, maka dari batu keluarlah api yang membakar habis persembahan itu. Artinya persembahan itu diterima oleh Tuhan. Dan wow, hilanglah malaikat di ayat 21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya, disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu memakan habis daging dan roti itu. Zep. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Zep. Wah, pribadi yang supranatural, bukan yang ada di dimensi kita, ya, dimensi fisik yang terbatas dengan ruang dan waktu ini, sehingga kita tidak bisa pergi kemana saja,
kita terbatas. Ya hanya satu, kita tidak bisa menduplikasi diri, tidak bisa. Tetapi malaikat ini adalah pribadi yang supranatural. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku, Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Mungkin kisah yang diceritakan oleh nenek moyang tentang Allah yang hadir di Gunung Sinai, menyatakan ketetapannya, membuat bumi bergoncang, kilat sabung menyambung, dan orang Israel harus menjauh dari Gunung Kudus itu. Begitu menggentarkan hati ketika Tuhan menghukum orang-orang Israel dengan hukuman yang mengerikan, dengan api yang membakar, dengan dengan ular beludak, maka itu menggentarkan sekali. Dan ketika Gideon baru tersadar, tadi dia berbincang-bincang sedemikian akrab dengan malaikat Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri. Tiba-tiba ketika hilang, padahal dia ada di depan, melihat, mengamati, maka dia baru sadar bahwa itu dia sudah melihat malaikat Tuhan. Dan dia tetap hidup. Dia berkata, celakalah aku. Tetapi firman Tuhan kepadanya, suara terdengar, selamatlah engkau. Nah, ini adalah terjemahan, seharusnya damai sejahtera bagimu. Shalom. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Shalom. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Kata shalom membawa dampak yang besar. Selama 7 tahun tidak ada shalom di tanah perjanjian. Karena ditindas dengan sangat keras oleh Midian. Dan di dalam kehidupan Gideon, berjuang pertama 40 tahun shalom dalam kedamaian, dan kemudian 7 tahun dalam penderitaan tidak ada shalom. Ini kata-kata yang menghibur luar biasa. Shalom. Tidak usah gentar. Engkau hidup. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Dan menamainya mezbah tempat itu, Tuhan itu Shalom. Yehova Shalom. Yahweh Shalom. Inilah istilah Tuhan kita. Dan yang amat sangat penting. Di tengah dunia yang tidak ada kedamaian, kita butuh sekali Shalom yang sejati. Yehova Shalom menyatakan bahwa ketetapan bahkan pribadi itu sudah hadir dan memberikan damai sejahtera, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melepaskan orang Israel dari penindasan, dari penderitaan, melalui hakim yang Tuhan tunjuk. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer, ya, kaum dari Gideon. Yehova Shalom. Mari kita berikan tanda ya di Alkitab kita. Inilah muncul nama dari Allah kita, dari Tuhan kita. Kemudian malam itu Tuhan berfirman, Yehova Shalom itu artinya Tuhan itu damai sejahtera. Ya Tuhan sang sumber damai sejahtera yang memerintahkan damai sejahteranya kepada kita, yang meluputkan kita dari penindasan, dari perbudakan, yang memberikan ketenangan, yang memberikan kemenangan. Di sini terjemahnya yang memberikan keselamatan. Kemudian Tuhan berfirman kembali malam itu kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua.
ada beberapa lembu jantan mungkin berdasarkan usia, ini adalah yang kedua, berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun ya? Angka 7 istimewa, tetapi juga angka 7 itu menunjukkan 7 tahun. Midian sudah menjajah, menindas orang Israel. Runtuhkanlah mezbah Baal. Jadi ini adalah perintah pertama. Apa yang Gideon harus lakukan awal sebelum dia menjadi pahlawan gagah perkasa, sebelum dia melepaskan orang Israel dari penindasan orang Midian, ini yang pertama kali harus dikerjakan. Penting sekali. The first thing first. Artinya yang utama, yang pertama kali ini ya, bereskan ya, kuduskanlah dirimu. Runtuhkan mezbah Baal, kepunyaan ayahmu. Jadi ini yang membuat orang Israel dihukum. Bereskan dulu. Ini adalah masalah rohani. Bukan karena tidak menjaga diri dari makanan dan minuman tertentu sehingga kita sakit. Bukan semata-mata itu. Masalahnya bisa lebih dalam dari hanya sekedar makan, tidak berolahraga, istirahat kurang, dan seterusnya. Bukan hanya hal-hal yang bersifat fisik, tetapi secara rohani, pergumulan yang tidak habis-habis, itu adalah karena dosa. Dan itu yang harus dibereskan dahulu. Jadi ayahnya sudah punya mezbah untuk Baal. Patung Baal ada di situ dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Tiang berhala itu dalam bahasa aslinya disebut Asyerah. Dan itu adalah Dewi Asyerah. Pada umumnya Dewa Baal dan Dewi Asyerah itu adalah dewa-dewi yang disembah bersama-sama. Seperti mereka itu sudah satu paket gitu ya. Kalau ini kesuburan, yang kesuburan untuk laki-laki, yang satu kesuburan untuk perempuan, termasuk kesuburan tanah, kesuburan untuk ternak-ternak mereka. Ini paketnya Baal dan Asyerah. Jadi rubuhkan, tebang. Ini arti kata Gideon ya, menebang, sang penebang, sang peruntuh, sang pemotong. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Artinya bahwa ayah dari Gideon, keluarga itu sungguh-sungguh menyembah Baal karena ada mezbahnya dan Asyerah atau Astoret. Ada tiang berhala dari kayu di situ. Sementara mezbah untuk Yehova, Allah perjanjian itu malah sudah runtuh. Sehingga Gideon harus mendirikan. Susun baik-baik ya. Jadi mezbah yang ada dihancurkan, tiang berhala dari kayu ditebang, dipotong-potong, bangunlah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang telah kau tebang, yang telah kau potong-potong itu. Yang pertama harus dibereskan adalah secara rohani. Dirikan kembali. Bersetia kembali. Berkomitmen kepada Tuhan Yehova. Lepaskan, tinggalkan, hancurkan musuhnya, yaitu apa yang menjadi berhala kita. Apa yang kita pentingkan lebih dari Tuhan, itu singkirkan kembali pada yang benar, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Itu dulu. Nah, jadi mulai dari inti, mulai dimurnikan dari dalam, dari diri Gideon, berjumpa dengan Tuhan, kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan, dan mulai membersihkan keluarga. Apa yang menjadi kebencian Tuhan, yang jahat di mata Tuhan, itu dibongkar, dirubuhkan,
diganti dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan, korban bakaran. Gideon sudah melakukannya secara pribadi dan ini secara kolektif bersama dengan budak-budaknya, hamba-hambanya, nanti kita lihat, atas nama keluarga. Dia mau bereskan itu di dalam keluarga. Dia berikan contohnya, keteladanan itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan, diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut, ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukannya itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Oke, ketakutan itu masuk akal. Dan Tuhan tidak suruh harus siang hari, tidak ada perintah itu. Jadi Gideon bersama dengan 10 pembantunya melakukan apa yang tadi Tuhan perintahkan. Membongkar mezbah, memotong-motong tiang Asyera, dan kemudian membangun mezbah bagi Tuhan. Dan kemudian memotong lembu yang berusia 7 tahun itu, 7 tahun itu cukup lama ya, jadi sudah besar tambun dan gemuk. Lalu dilakukan itu pada waktu malam ketika orang-orang, jadi keluarga itu ada di dalam kota. Kota itu adalah klan, kaumnya, kaum Abiezer. Dan mungkin ada juga kaum yang lain. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, wah, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Walaupun malam akhirnya memang itu dilihat juga, tetapi keesokan paginya ya, berkatalah mereka seorang akan yang lain, siapa yang melakukan? Wah, hebohlah kota itu. Kemudian seperti biasa, dari 10 pembantu ada yang dengan begitu bangga, ada yang bisik-bisik cerita kepada orang lain. Ih, jangan bilang siapa-siapa ya. Orang yang dengar itu begitu antusias mendengar, dan dia sampaikan kepada orang lain. Kelima temannya, jangan bilang siapa-siapa ya. Itu Gideon tuh, sudah melakukan ini, itu. Tuh pembantunya yang cerita kepadaku. Wah, seluruh kota itu akhirnya tahu bahwa Gideon bin Yoas dialah yang melakukan itu. Kemudian mereka beramai-ramai menuntut Yoas datang ke rumah Yoas. Berkata, bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati karena dia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia sudah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Wow, jadi mereka membela sedemikian rupa. Bagi mereka itulah kehidupan. Kalau tidak ada Baal, kalau tidak ada Asyera, kita tidak akan memiliki kehidupan yang seperti sekarang. Wah, Yoas ini luar biasa jawabannya. Walaupun kita tahu bahwa dia yang memiliki itu ya, ada di pekarangan rumahnya, walaupun itu juga berarti bermakna bagi kota, mungkin dia adalah yang paling besar, itu tiang berhalanya dan mezbahnya, mungkin dia juga adalah yang paling setia kepada Baal dan Astoret, Asyera. Tetapi jawab Yoas yang luar biasa. Dia sudah melihat bagaimana Gideon anaknya sudah memberikan keteladanan, keberanian, kebenaran, kepercayaan yang dipulihkan. Ada kebangkitan rohani pada diri anaknya. Dia perhatikan itu. Mezbah, lembu yang milik dia kedua terbaik, itu dipersembahkan kepada Yehova, Tuhan, yang sudah dilalaikan bertahun-tahun. Maka dia katakan kepada orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal? Kamu jadi orang-orang yang membela Front Pembela Baal, FPB, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal?
akan dihukum mati sebelum pagi. Wah, padahal itu sudah pagi ya. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mesbahnya dirobohkan orang. Ini tiba-tiba kesadaran, kebenaran itu masuk dalam benak Yoas. Dan kebenaran, kata-kata hikmat ini dikatakan dengan tegas kepada orang-orang yang mengerumuni dia. Teriak-teriak, mana Gideon? Bunuh dia. Dia katakan, kalian bela Allah yang mati, yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Dia bahkan tidak peduli dengan kita semua yang menyembah dia. Ketika kita ditindas oleh Midian dan sekutunya, dia diam saja. Sekarang ketika dia dibongkar, diremukkan mesbah dan tiang berhalanya, kalian mau bela Tuhan yang tidak bisa membela dirinya sendiri dan tidak pernah peduli dengan kita, tidak bisa membela kita, mau bela dia, yang mau bela mati. Dibalik ya. Jadi orang-orang datang untuk mau membunuh orang yang merobohkan mesbahnya, dia justru yang mau bela mati. Wow, luar biasa. Kita lihat tidak selalu dari keteladanan orang tua ya, dari anak yang dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, yang menyadari bahwa Tuhannya adalah Tuhan Shalom, Tuhan penyelamat, Tuhan pemenang. Dari situ keluarganya akan melihat, ayahnya melihat dan mendapatkan kebenaran itu, ya, dan kemudian menyatakan itu dengan keberanian anaknya, walaupun dilakukan dengan takut dan di malam hari, dan selalu minta tanda kepada Tuhan, tetapi itu sudah menginspirasi Yoas dan bahkan seluruh kota itu akhirnya menjadi pasukan di belakang Gideon yang akan akhirnya mengusir orang Midian. Wow. Jadi kita lihat ketika Allah memulai dari orang yang sederhana, yang bukan siapa-siapa, tetapi memiliki kerendahan hati, sadar dirinya siapa, dengan kekuatan yang ada, dengan kuasa Tuhan. Nanti kita lihat ya. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia, sebab telah dirobohkannya mesbahnya itu. Yerubbaal artinya Baal berjuang. Jadi artinya biar Baal yang berjuang sendiri. Tidak perlu dibela, tidak perlu ada front yang membela dia. Tidak perlu. Gideon, sang penebang, sang penghancur, peremuk mesbah dan tiang berhala itu, adalah yang menantang Baal dan yang membuktikan bahwa Baal bukan siapa-siapa, yang pantas untuk dilubuhkan, yang tiangnya pantas untuk ditebang, dijadikan kayu bakar, karena memang bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Gitu. Yerubbaal. Kemudian, nah ini dia rupanya Baal dan Asyera itu juga dewa dari Midian ya. Seluruh orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur itu berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Zarael itu artinya bahwa Allah menabur. Ya, artinya itu lembah yang permai, dataran yang tempat untuk bercocok tanam, luar biasa subur. Dan mereka berkemah di situ, artinya itu sudah tidak lagi tempat
pertanian, perkebunan, peternakan, tetapi sudah menjadi perkemahan mereka. Sudah dijarah habis dan mereka tinggal di situ. Dan dari situ mereka menjarah ke berbagai tempat di seluruh tanah perjanjian itu. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Wah, ini dia luar biasa. Muncul seperti yang kepada Otniel, ya, kepada Deborah yang adalah nabiah itu. Roh Tuhan menguasai Gideon. Kata menguasai di sini di dalam bahasa aslinya bermakna menyelimuti. Ya, artinya mengenakan Gideon sebagai alatnya. Jadi roh Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa, memakai Gideon. Nah, ini pemahaman yang benar. Kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa dalam kebersahajaan kita. Tuhan yang membuat istimewa. Jadi kalau ada kredit, ada penghargaan, ada apresiasi, maka yang utama adalah kepada Tuhan. Itulah makanya Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati, yang sadar diri, yang berkata, "Who am I?" Karena dia tahu siapa Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada kemenangan, ada kebesaran, kesuksesan, ke hasil yang spektakuler, maka itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan karena sadar diri siapa saya. Kalau Tuhan pakai orang sombong, maka dia akan semakin sombong dan dia akan semakin hancur. Karena kesombongan adalah awal dari keruntuhan. Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnya sangkakala. Sangkakala itu trompet dari tanduk. Dan orang-orang Abiezer, yaitu kaumnya ya, klan dia, dikerahkan untuk mengikuti dia. Setelah mereka sadar, ya, ngapain ikut Baal? Ngapain dia adalah dewa yang mati. Maka mereka mengikut Yahweh, karena mereka sudah berteriak kepada Tuhan. Dan mereka mau kembali pada kehendak Tuhan. Mengikut Gideon yang adalah Yerubbaal, yang sudah Tuhan pakai menjadi hakim. Mengikuti hakim ini. Lalu Gideon juga mengirim pesan kepada Manasye, seluruh suku Manasye, timur barat, kemudian Asher, Zebulon, Naftali. Ini adalah suku-suku yang ada di utara, di bagian atas, ya utara. Dan orang-orang ini pun maju, menggabungkan diri dengan mereka. Wow, orang-orang kuat, prajurit-prajurit mereka. Yang walaupun sudah hidup dalam kenyamanan, tetapi tetap ada yang dilatih untuk berperang, ya. Ada 32.000 orang berkemah. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Nah, ini yang cukup sering disalah maknakan, termasuk saya, ya, meminta tanda kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks Gideon, mari kita ingat bahwa Gideon sudah tahu kehendak Tuhan, yaitu melepaskan orang Israel dari penindasan Midian melalui dia. Dia sudah tahu misinya, sudah jelas. Maka ketika dia meminta tanda dari Tuhan, itu
sebagai konfirmasi. Benar, tetaplah uh, Gideon itu manusia yang gentar, walaupun disebutkan roh Allah menyelimuti dia. Bukan berarti dia menjadi orang yang berbeda. Tetap dia low profile dan dia tetap meminta Tuhan, pegang tanganku. Tuhan tegaskan lagi. Ya konfirmasikan lagi Tuhan. Dia tidak sedang mencari kehendak Tuhan, bukan. Dia mencari konfirmasi karena kehendak Tuhan sudah jelas. Kalau Tuhan ingin membebaskan orang Israel dari penindasan Midian melalui aku, nah dia sudah tahu kan berarti itu tugas, itu yang Tuhan perintahkan. Namun dalam ke kebutuhan dia untuk dikonfirmasi, dia minta sebuah tanda. Ditaruhnyalah sehelai bulu domba yang memang menyerap kelembapan, ya, itu menjadi pakaian musim dingin yang sangat menghangatkan, yang kalau salju turun maka itu ada di luar, di bulu-bulunya, sementara bagian dalam tetap hangat. Tetapi itu juga yang bulu-bulu itu juga bisa menyerap kelembapan. Jadi dia minta Tuhan di tempat pengirikan yang kering ini, tolong terbuka ya, karena ada embun ya di tempat yang terbuka, yang lain kering, cuma di sehelai kulit domba ini saja yang basah. Sulit? Ya, itu supranatural. Karena kalau embun turun, tidak akan pilih-pilih. Oh, mau yang di situ aja, hangat di situ. Atau ketika turun, bulu domba itu tiba-tiba mengeluarkan daya magnet. Sehingga uap air menempel di dia semua. Tidak bisa begitu, tidak ada cerita yang seperti itu. Dia tidak pernah mendengar itu, jadi dia minta itu sebagai tanda. Tanda yang supranatural, yang tidak alamiah, yang dia minta. Dan itu yang Tuhan genapi. Lalu diperas ya ketika bangun, embun sudah turun, dia datang ke tempat itu, dia peras, iya, yang lain kering, tapi bulu domba ini ketika diperas, airnya dapat secawan, semangkuk. Artinya benar-benar berair. Lalu berkatalah Gideon lagi kepada Tuhan, janganlah kiranya Tuhan murkaya, please, saya minta satu kali lagi. Kali ini Tuhan, yang lain basah karena embun, sehelai kulit domba ini yang kering. Lebih sulit mana? Dua-duanya supranatural. Tapi mungkin ada pikiran, jangan-jangan ada orang yang iseng nih, tuangin air ke tempat yang percobaan pertama tadi ya, konfirmasi pertama. Siapa tahu ada orang yang mendengar ketika aku berdoa, tiba-tiba pagi-pagi dia tuangkan air ke bulu domba itu. Tetapi ya itu tetap tidak masuk akal karena embun itu akan tetap turun. Orang tidak bisa menghalau embun di tempat yang luas. Ketika dibalik, demikian lagi berbuat Allah kepada dia pada malam itu. Hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di seluruh tanah itu ada embun. Wah, satu pasal yang padat, penuh dengan mutiara kehidupan yang sangat indah. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, pelan tapi pasti, tetapi dalam dan bermakna, karena kontekstual, relevan dengan pergumulan kita. Sehari-hari kita ada di lingkungan yang menghimpit, yang menekan kita, yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan. Dan hati-hati dengan kesombongan. Tetaplah sadar bahwa kita mengikut Tuhan. Tuhan sang sumber damai sejahtera. Kita mendapatkan damai sejahtera. Kita tetap dengan kerinduan, Tuhan, saya mencintai sabda Tuhan ini, supaya saya mengenal Engkau,
supaya saya mengenal kehendak Tuhan, supaya saya dapat melakukannya, supaya saya berkenan menggembirakan Engkau Tuhan, karena Engkau sudah bertindak begitu banyak dalam sejarah kehidupan saya Tuhan. Engkau sudah memelihara dan ada begitu banyak anugerah besar yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah diimpikan sebelumnya. Tuhan memberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Akhir yang indah. Setelah dari perjalanan Gideon, berikutnya kami akan melihat hal yang lebih istimewa lagi dari orang yang sangat tidak istimewa ini, Tuhan. Seperti Tuhan mau pakai kami, orang-orang yang tidak istimewa ini, untuk menggenapi rencana Engkau yang besar, yang istimewa. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon anugerah Engkau. Dengan kecintaan yang Tuhan tambahkan di hati kami kepada firman Engkau Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami mengalirkan damai sejahtera itu tumpah keluar Tuhan. Melimpah keluar kepada orang-orang di sekitar kami. Mulai dari kami, dari keluarga kami, kaum kami, kota kami Tuhan. Bagi kemuliaan Engkau. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati.